Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel ini. Hari ini hari Selasa 10 Desember 2024. Saya akan kembali berjalan-jalan menelusuri jalur khusus sepeda yang dinamakan dengan Upfield Serpet yang melintas dari Kobuk sampai dengan Parkville. Ikuti perjalanan saya. Ya, halo semuanya. Perjalanan kita hari ini akan dimulai di Marlinstone Station atau stasiun Marlinstone di jalan apa ya ini? Sebentar. Di jalan Boundary atau Boundary Road. Sebenarnya saya tidak tahu di mana ujung awalnya atau jalur awal dari Upfield Serpet ini, tapi saya akan mulai saja dari tempat ini karena di sebelah utara daerah ini terlihat sudah tidak ada jalan sepeda. Jadi saya mulai dari sini perjalanan kita menelusuri Upfield Serpet. Ya, kita mulai saja. Sebelum mulai saya cek dulu ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 4:15 sore hari waktu Melbourne. Cukup terik hari ini karena hari ini di bulan Desember sudah masuk musim panas, tapi suhunya ya masih sejuk, 21 derajat. Meskipun matahari sangat terik, tapi suhunya cukup sejuk. Ya, kita mulai pelan-pelan menelusuri jalur ini. Jadi di sebelah kanan kita ada jalur kereta api. Jalur ini dari utara ke selatan kurang lebih sekitar 9 hingga 10 kilo, melintasi jalur kereta api di samping jalur kereta api. Dan inilah Marlinstone Station. Nah, di stasiun ini terdapat beberapa fasilitas, yaitu secure bike parking atau tempat parkir sepeda. Saya tidak tahu ini gratis atau tidak. Oh, sepertinya bayar ya, bayar. Tapi kalau kita menggunakan fasilitas parkir ini lebih aman. Jadi pemerintah sini cukup baik memberikan fasilitas bagi warganya. Jadi kereta api juga bisa terintegrasi dengan beberapa moda transport yang lainnya seperti sepeda. Jadi ketika warga ingin menggunakan kereta api namun jaraknya cukup jauh dari stasiun, dia bisa mengawalinya dengan naik sepeda dan diparkir di sekitaran stasiun. Jadi jalur ini tidak hanya khusus untuk sepeda, tapi juga khusus untuk pedestrian atau pejalan kaki. Oleh karena itu disebut dengan serpet atau jalur berbagi antara pesepeda dan juga pejalan kaki. Saya sengaja mengambil waktu seperti saat ini untuk menelusuri jalan ini karena ini jam 4, berarti jam pulang kerja. Akan banyak sekali arus pesepeda dari arah selatan ke utara atau yang berlawanan arah dengan kita.
merupakan jalur beraspal yang juga dilintasi dengan kendaraan bermotor seperti mobil. Namun itu tidak seberapa karena hanya sebagian kecil aja. Kemudian selanjutnya kita akan kembali memiliki jalur khusus bagi pesepeda. Nah, di depan kita akan menghadapi persimpangan, melewati persimpangan. Karena kereta akan melintas. Yaitu keretanya. Ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan jalur ini. Yang pasti ini adalah jalur khusus untuk sepeda, jadi lebih aman, terbebas dari gangguan kendaraan bermotor. Sehingga kalau kita menggunakan sepeda, kita tidak perlu takut dengan gangguan mobil ataupun sepeda motor. Kita bisa melintas dengan lebih cepat, lebih aman tentunya. Ini daerah Kobuk, sebuah suburb di utara Melbourne. Ya, kita bisa melihat di depan ada beberapa pejalan kaki menggunakan jalur ini. Sepertinya mereka baru saja pulang sekolah. Adalah ya, bisa juga mereka baru saja turun dari stasiun menggunakan kereta, melanjutkan perjalanannya ke rumah atau tujuannya menggunakan jalur ini. Di depan ada perlintasan lagi, yaitu di jalan Gaffney Street. Meskipun ini jalur khusus untuk sepeda dan pejalan kaki, namun juga ada rambu-rambu di sini yang kita harus patuhi. Juga ada lampu lalu lintas. Nah, karena lampu hijau kita bisa lewati jalur ini. Jadi harus pelan-pelan karena kita menggunakan sepeda. Kita harus lebih waspada terhadap pejalan kaki karena mereka lebih rentan. Harus saling berbagi, saling menghormati ketika berkendara. Ya, jadi beberapa persimpangan ketika jalur khusus sepeda ini melintasi persimpangan dengan jalan raya, ada beberapa bagian yang terdapat fasilitas lampu lalu lintas. Jadi kita harus menunggu lampu hijau untuk melintas persimpangan. Tapi ada beberapa juga yang tidak ada lampu lalu lintasnya. Contohnya di depan ini ada persimpangan lagi dengan jalan raya, jalan beraspal.
dan tidak ada lampu lalu lintasnya, jadi kita harus waspada. Kanan kiri kita ada kendaraan bermotor. Oke, karena kosong kita bisa menyeberang. Jadi meskipun di sini pesepeda sangat diutamakan, diprioritaskan di jalan raya, tapi bagi pesepeda juga tetap harus hati-hati dan menghargai pengendara lainnya. Tidak boleh asal memotong jalan. Itu juga untuk keselamatan pesepeda sendiri. Kita akan ada perlintasan lagi karena sudah lampu hijau. Kita lanjut saja. Oke, masih bisa. Di depan ada Kobuk Station atau stasiun Kobuk. Sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu saya tinggal di sekitaran sini, di daerah Kobuk. Saya ya sesekali menggunakan kereta api untuk ke kampus. Nah, di sini kita memasuki daerah di bawah jalur lalu lintas kereta api. Jadi di atas kita ini ada jalan layang, di mana itu adalah jalur kereta api, dan di bawahnya adalah jalur khusus sepeda. Terlihat, nah di sini. Oke, sebentar. Ya. Nah, ada beberapa fasilitas yang ada di daerah di jalur ini, seperti ini ya, ini adalah bike repair station. Terdapat beberapa peralatan khusus untuk sepeda seperti pompa angin, beberapa peralatan standar, kunci dan lain sebagainya, dan juga peralatan untuk bermain. Bisa digunakan untuk anak kecil dan juga orang dewasa. Jadi ini yang bikin saya takjub ya. Daerah yang mungkin berada di bawah jalan layang seperti ini digunakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah sini untuk masyarakatnya. Jadi tidak ada wilayah yang terbuang, tidak ada daerah yang sia-sia. Sebenarnya di Indonesia juga ada wilayah-wilayah seperti ini. Kalau saya ingat itu mungkin di daerah Kalimalang, ya, terdapat banyak sekali jalan layang. Di atasnya adalah jalan tol. Mungkin ini bisa jadi ide yang baik ya. Bisa dibuat jalur khusus juga untuk pesepeda. Beberapa bagian jalur sepeda dipisahkan dengan jalur pejalan kaki. Jadi di sebelah kanan kita itu khusus untuk pejalan kaki, sedangkan di kiri yang kita lalui ini adalah khusus untuk sepeda. Ada juga taman-taman, tempat duduk, bisa digunakan untuk
pejalan kaki yang mungkin capek. Dan jadi tidak hanya sepeda, seperti di depan kita bisa melihat ada orang yang menggunakan skuter, bisa juga menggunakan jalur ini. Nah, kita bisa lihat di depan ketika ada pejalan kaki, mobil berhenti memberikan kesempatan kepada pejalan kaki dan sepeda untuk melintas. Di kanan kita ini ada taman khusus untuk anjing. Jadi beberapa warga di sini suka memelihara anjing, jadi mereka bisa melepas anjingnya di taman ini. Kita bisa melihat lagi ada peralatan perbaikan untuk memperbaiki sepeda dan juga keran air minum gratis di sini. Jadi di sini air keran bisa diminum, layak untuk diminum, bisa untuk diminum. Moreland Station. Di sebelah kanan kita ada stasiun Moreland. Mulai rame pesepeda dari arah selatan ke utara atau yang berlawanan arah dengan kita. Ada perlintasan lagi, kita harus menunggu sampai lampu hijau. Ya, di kanan kita ini ada taman. Jadi fasilitas yang ada di sini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sini. Kita bisa melihat ada yang sedang bermain basket. Jadi tidak sia-sia apa yang sudah dibangun oleh pemerintah di sini. Dan semuanya terjaga, tidak dirusak oleh warganya. Bahkan pada malam hari jalur ini juga layak untuk dilewati karena
fasilitas penerangan seperti kita lihat di samping kita ini. Jadi jalur ini tetap terang, tetap layak dilewati pada malam hari, tetap aman. Ya, kita lihat ada kereta api lagi yang melintas di sebelah kanan kita. Terlihat banyak pejalan kaki yang turun dari kereta, turun di stasiun di depan ini. Namanya adalah stasiun stasiun Anstey. Kita lihat ini nyebrang. Di tempat di sini. Jadi sepeda di sini merupakan alat transportasi yang cukup populer. Baik itu tua, muda juga menggunakan sepeda. Selain hemat mungkin karena tidak perlu mengeluarkan ongkos yang besar untuk menggunakan mobil pribadi ataupun transportasi umum, sepeda juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, di sini angka harapan hidup di Australia cukup tinggi. Jadi meskipun tua, tubuh mereka terlihat sangat sehat juga. Kita lihat seorang ibu yang menjemput anaknya pulang sekolah menggunakan sepeda. Sungguh luar biasa, pemandangan yang sangat luar biasa. Selain untuk jalan kaki juga bisa beberapa kita bisa melihat orang yang jogging atau berlari-lari olahraga di jalur ini. Di depan kita akan melintasi persimpangan dengan jalur Victoria Street. Dan kita juga akan melewati stasiun berikutnya yaitu Brunswick Station. Tidak ada lampu lalu lintas di sini, jadi harus melihat kanan kiri. Melintas.
saya sudah memasuki wilayah Brunswick dan ini adalah Brunswick Station. Perlintasan dengan Jalan Albert Street, tidak ada lampu lalu lintas, hati-hati. Di beberapa bagian jalur ini cukup lebar, namun ada beberapa bagian juga yang menyempit, sehingga kita harus hati-hati ketika melintas. Tetap harus utamakan pejalan kaki karena pejalan kaki lebih rentan daripada pesepeda. Makin rame pesepeda dari arah selatan ke utara karena ini jam pulang kerja. Di depan ada lagi perlintasan dengan Dawson Street, ada lampu lalu lintas. Oke, lampu hijau. Sebenarnya masih banyak jalur-jalur khusus untuk sepeda. Mungkin besok-besok saya akan mencoba jalur yang lain dan akan memvideokan juga beberapa, seperti jalur ini melintasi di samping jalur rel kereta api. Ada beberapa juga justru ada jalur yang berada di tengah-tengah jalan raya, sungguh unik. Dan ada beberapa jalur juga yang melintasi pinggiran sungai. Nah, itu yang paling cantik sekali. Ini ada bisa di kanan kita, baru saja kita melewati Jewel Station. Toko sepeda dan juga ada fasilitas perbaikan sepeda gratis lagi. Ini sudah hampir mencapai perbatasan antara Brunswick dan Parkville. Ya, disinilah perbatasannya. Kita akan melintasi Brunswick Road. Perbatasan antara Brunswick dan Parkville. Jadi di depan kita adalah Parkville. Dengan Park Street. Kalau kita lanjutkan jalur ini, kita bisa melintasi daerah yang bisa dibilang cukup hutan kota di tengah-tengah kota Melbourne ini.
sebelah kanan kita, kalau kita belok kanan terus lurus di sana, kita akan melewati Melbourne Zoo, kebun binatang Melbourne. Tapi kita belok kiri. Kita akan akhiri perjalanan kita kali ini di Royal Parade. Kita melewati terowongan. Di atas kita itu ada perlintasan kereta api. Nah, disinilah namanya park. Apa ya? Ini adalah taman Royal Park kalau nggak salah. Oke teman-teman, kita akhiri perjalanan kita. Kita ada di Royal Parade. Kalau kita terus ke arah kiri di sana, itu adalah kampus saya, Melbourne University. Lain kali kita akan coba juga melintasi jalur ke arah kota, melihat sekeliling di daerah kampus. Tapi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini video kita. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.